Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan juga Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang dalam sesi seminar kita pada siang hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang NLP for Teacher. Jadi topik yang cukup menarik ya. Jadi nanti kita akan membahas terkait apa sebenarnya NLP dan bagaimana penerapannya terhadap dunia pendidikan. Dan nanti akan diulas lebih detail oleh Bapak Ikram M. Bisa. Beliau adalah seorang guru dan juga seorang master NLP, juga seorang hipnoterapis, dan seorang EFT practitioner. Begitu, karena kalau kita bicara tentang NLP, ini sangat menarik sekali. Begitu. Dan saya adalah Heri Susilo, saya seorang happiness motivator dan juga seorang penulis. Dan siang hari ini, sebelum nanti kita mulai, waktu nanti saya serahkan kepada Pak Ikram, nanti di sesi kali ini saya akan memberikan prolog tentang gambaran secara singkat tentang NLP itu. Begitu. Tapi saya ingin menyapa dulu Ibu Dwiana Pandanwangi. Assalamualaikum Ibu Dwi. Waalaikumsalam. Oke, senang sekali Saya jumpa panggil lagi saya ya. Pandan kok, Oke, Pak. baik. Bu Pandan aja ya. Ibu Pandan aja. Siap. Dan juga ada Ibu Marganingsih, gitu. Saya sapa dulu. Nah, halo, Assalamualaikum, Bu Marniningsih. Mohon maaf, Marniningsih ya, bukan Marganingsih, Marniningsih. Yes, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, selamat mengikuti sesi kita pada siang hari ini sambil nanti menunggu rekan-rekan yang lain. Ini ada Mbak Rafita Razak. Saya sapa dulu. Assalamualaikum, Mbak Rafita. Ini Mbak atau Ibu ya. Kalau Ibu Pandan ini dari karangannya ya. Ini Waalaikumsalam, Pak. saya sudah Iya, pernah betul sekali. berjumpa dengan Ibu Pandan. Kalau Ibu Marniningsih ini dari mana, Ibu? Dari Tawang, Ustaz. Oh, dari Tawangmangu. Dan ini ada Mbak atau Ibu. Ibu Rafita nih. Ini dari mana Ibu Rafita? Ini ya. Kalau Mbak Rafita dari mana Mbak Rafita? Dari Jakarta Timur. Oke. Dari Jakarta Timur. Baik, terima kasih. Nah, kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Jadi, kalau kita bicara tentang NLP, tentu ini ilmu yang saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah pernah mendengarnya. Jadi, secara sederhana, NLP ini adalah kepanjangan dari NLP ini Neuro Linguistic Programming. Jadi, NLP masuk dalam kategori ilmu olah pikir. Jadi tidak jauh beda dengan hipnoterapi, begitu tidak jauh beda dengan EFT, begitu, karena memang NLP ini termasuk kategori ilmu olah pikir, begitu. Namun yang membedakan adalah pola yang dipakai. Di dalam NLP kita akan lebih banyak belajar atau menggunakan pola komunikasi, pola bahasa. Sehingga dari pola bahasa dan pola komunikasi itu akan mampu membuat sebuah perubahan. Perubahan dari dalam diri kita maupun perubahan di lingkungan kita. Termasuk jika Bapak Ibu adalah seorang pengajar, maka pola bahasa dari NLP ini bisa digunakan untuk membantu proses pengajaran di sekolah. Jadi bagaimana kemudian siswa-siswa siswinya nanti menjadi jauh lebih semangat, kemudian punya target dalam belajar, punya self motivation di dalam dirinya, mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ditanganinya. Nah, itu salah satunya adalah dari peran seorang guru yang salah satunya memiliki kemampuan dalam bidang olah pikir berupa NLP. Nah, ini menjadi menarik karena nanti akan diulas oleh Pak Ikram M. Bisa. Memang ini adalah keahliannya Pak Ikram M. Bisa. Pak Ikram M. Bisa yang sudah saya katakan tadi, beliau adalah seorang guru yang kesehariannya adalah guru yang mengajar di Man 1 Sula, Kepulauan Sula,
Maluku Utara begitu. Jadi dari Indonesia Timur gitu. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang pendidikan, kebanyakan kan dari Jawa begitu ya. Nah, ini saya hadirkan sesi kali ini dari Indonesia Timur yang insya Allah ilmunya sangat luar biasa, dan nanti kita akan sharing dan juga discuss secara bersama-sama terkait dengan bagaimana NLP ini diterapkan begitu. Nah, sekarang saya akan kenalkan dulu pada Pak Ikram. Silahkan Pak Ikram, untuk selebihnya waktu saya serahkan kepada Pak Ikram. Ya, ya, terima kasih kepada Pak Heri atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, yang telah sebelum kita masuk materi, beliau telah menyampaikan pengantar sedikit tentang NLP dan perkenalan sedikit mengenai saya. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah tema yang cukup menarik sekali, yaitu NLP for Teacher. Ya, NLP for Teacher. Ya, NLP untuk guru. Tujuannya untuk apa? Supaya guru bisa belajar dengan merdeka dan mengajar dan merdeka, dan sekolah bisa merdeka. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Sesuai dengan apa yang tadi Pak Heri sampaikan, bahwa nama saya Ikram Bisa. Saya adalah seorang guru di Madrasah Aliyah Mansat Sula, Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara. Dan saya juga seorang penulis buku. Sekarang saya menulis sebuah buku dengan judul Kejujuran Membentuk Merdeka Belajar. Dan saya juga seorang FD practitioner, hipnoterapi, dan LP Master Practitioner. Ini yang kemudian akan kita bahas bersama-sama, kita akan kaji secara bersama-sama. Dan Bapak Ibu bisa mencari tahu informasi mengenai saya di @ikram bisa. Saya cukup aktif di media sosial. Ya. Apa itu NLP? Nah, sudah tadi Pak Heri jelaskan sedikit, tapi sebelum saya masuk kepada apa itu NLP, saya akan memperkenalkan bahwa saya ini adalah seorang guru di Madrasah Aliyah, Kabupaten Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Saya ini menjadi seorang ASN sudah 10 tahun lebih. Saya sudah dalam menjadi seorang guru. Di situ saya sudah banyak belajar teknik-teknik pembelajaran, dan kemudian saya terapkan dalam proses pembelajaran. Dan kemudian saya mencoba untuk mempelajari pola-pola pembelajaran saya. Namun setelah saya mempelajari NLP ini, ternyata banyak hal yang kemudian harus saya evaluasi dalam proses pembelajaran saya. Apa itu NLP? NLP itu Neuro Linguistic Programming. NLP terdiri dari model, teknik, dan strategi untuk membantu kita memahami bagaimana bahasa yang kita gunakan mempengaruhi cara kita berpikir dan hasil yang kita peroleh. Itu bagaimana bahasa yang kita gunakan ini bisa berdampak terhadap lawan bicara kita. Intinya seperti itu kurang lebih. Dan kemudian NLP ini ditemukan oleh dua orang pakar, yaitu Gerald Bender dan John Bender. Mereka berdua ini mencoba untuk meneliti beberapa orang ahli yang pakar pada bidangnya, yaitu Franz Price dan Vigran Satir dan Milton Harrison. Mereka ini adalah konselor dan konselor keluarga dan hipnoterapi. Mereka berdua ini mencoba untuk mempelajari model-model kenapa kemudian mereka bisa sukses dan berhasil menterapi orang dan sukses dalam karirnya.
Dan kemudian ternyata setelah mereka dua mempelajari pola model kesuksesan mereka, ternyata ada pola-pola yang bisa ditiru. Dan kemudian pola-pola tersebut ternyata dalam kehidupan sehari-hari sudah kita praktekkan tanpa kita sadari sebenarnya. Dan pola-pola tersebut kemudian Richard Bernard, John Brendan kemudian mencoba untuk mengkonsepkan dalam sebuah ilmu yang namanya ilmu NLP. Dan kita sekarang namanya ilmu NLP. Mengapa NLP itu penting untuk guru? Ya, yaitu yang pertama itu building rapport. Ya, sebelum guru memulai proses pembelajaran di kelas, maka seorang guru harus membangun building rapport atau membangun kedekatan terhadap siswa. Selama itu membangun keselarasan, membangun niat yang baik, membangun hubungan yang baik, membangun frekuensi yang baik. Selama dia mampu belum bisa membangun itu, maka keberadaannya di dalam kelas seakan-akan tidak dianggap gitu. Olehnya itu, bagi seorang guru sangat penting membangun building rapport sebelum mulai proses pembelajaran. Kemudian komunikasi, yaitu menggunakan bahasa-bahasa yang baik ya, dalam proses pembelajaran, kemudian kepada siswa itu. Kemudian membangun komunikasi secara personal terhadap siswa. Yang kemudian berikut lagi manajemen kelas ya. Manajemen kelas ini terkait dengan sensor kayak gitu, itu yang kemudian akan kita bahas pada slide selanjutnya. Sensory acuity itu bagaimana kita meminta sesuai dengan keunikan siswa masing-masing. Ada yang siswa lebih kepada kinestetiknya, auditorinya, visualnya. Seperti itu kita menjadi kelas sesuai dengan keunikan atau modalitas siswa. Kemudian berikutnya percepatan pembelajaran, yaitu bagaimana kita bersama-sama dengan siswa sebelum mulai proses awal semester atau tahun ajaran baru, kita bersama-sama dengan siswa memory goal setting. Supaya dalam proses pembelajaran siswa tadi bisa semangat dalam belajar. Misalnya kita bisa menyusun, misalnya mereka ingin, misalnya semester ini mereka ingin misalnya belajar pelajaran matematika, misalnya nilainya di atas 85, atau mereka bisa lulus atau tembus olimpiade matematika tingkat nasional. Kurang lebih seperti itu. Kemudian personal induksi itu guru menggunakan bahasa-bahasa secara langsung yang kemudian itu tanpa siswa sadari. Kemudian teknik, ada beberapa teknik NLP untuk guru ya, yaitu anchoring, yaitu melibatkan anchoring atau penyangkaran, melibatkan pengkaitan keadaan pikiran atau emosi tertentu dengan pemicu atau stimulus tertentu ya. Misalnya di sini misalnya siswa ya tidak semangat atau tidak percaya diri dalam belajar, ya kita bisa menggunakan dengan teknik anchoring atau penjangkaran ya, bisa dengan cara misalnya mengepalkan tangan ya itu, atau dengan cara tersenyum, atau dengan cara visual, seperti itu. Kemudian reframing ya, yaitu memingkai ulang, melibatkan pergeseran perspektif dan menghasilkan situasi dengan cara yang baru dan memberdayakan. Yaitu bagaimana kita berusaha untuk merubah pola pikir siswa atau merubah pola pikir siswa dengan merubah cara pandang mereka yang memberdayakan dengan memingkai ulang pola pikir mereka dengan teknik NLP. Nah, itu kemudian akan kita bahas pada slide selanjutnya, langkahnya seperti apa. Kemudian berikut yang ketiga, sensory acuity. Ya, sebelumnya tadi saya sudah sampaikan bahwa
sebelumnya di manajemen kelas ya, saya singgung sedikit tentang sensory activity ya, berfokus pada pengembangan kesadaran dan kepekaan terhadap informasi sensorik ya. Ini bagaimana si guru mampu untuk bisa manajemen kelas sesuai dengan modalitas siswa tadi, keunikan siswa tadi, ya, supaya proses pembelajaran tadi bisa berjalan dengan baik, supaya tujuan pembelajaran tadi bisa tercapai. Karena tidak semua siswa itu mempunyai cara belajar berarti atau minimal pelajaran itu sama ya. Ada siswa yang lebih kepada visual, kinestetik, dan auditori. Kemudian berikut metamodel. Di metamodel itu membantu mentor atau guru mengidentifikasi dan menantang pola bahasa yang membatasi pemahaman dan komunikasi. Ya. Bagaimana guru mengidentifikasi pola bahasa yang tidak baik terhadap siswa, dan kemudian guru berusaha untuk bisa memperbaiki pola bahasa yang kemudian memberdayakan, yang kemudian itu bisa mempengaruhi pola pikir mereka menjadi lebih berdaya. Yang berikut goal setting, outcome set atau goal setting, yaitu membimbing individu untuk menentukan tujuan atau hasil yang jelas dan spesifik ya, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya tadi. Ya, itu bagaimana guru bersama-sama dengan siswa untuk mengusul goal setting dan satu semester atau setahun ajaran baru nih, bagaimana meningkatkan prestasi siswa, apa yang harus mereka lakukan dan rencana-rencana harus dilakukan untuk bisa meningkatkan pembelajaran mereka di kelas dan meningkatkan prestasi mereka. Oke. Untuk kita sebelum kita menerapkan teknik NLP, maka langkah yang pertama itu kita membangun bini rapport. Itu membangun bini rapport itu guru dapat membangun hubungan yang kuat dengan siswa melalui berbagai teknik NLP seperti membaca isyarat nonverbal, mencocokkan, dan keterampilan mendengarkan aktif. Itu bagaimana sebelum mulai pembelajarannya, yaitu si guru tadi dia membangun kedekatan, artinya membangun niat yang baik, ya, membangun niat yang baik, kemudian membangun kesamaan atau membangun frekuensi yang baik, membangun frekuensi yang bahagia, itu mencocokkan. Ya, seperti misalnya semulai pembelajaran, misalnya kita ya, bisa bernyanyi bersama-sama, atau kita bisa misalnya kita menyuruh mereka untuk misalnya setelah itu kita menggunakan yel-yel ya. Kita tanya apa kabar, sehat, bahagia, luar biasa, seperti itu. Nah, di sini setelah kita melakukan, ini adalah dua hal yang kita lakukan, itu matching dan mirroring, yaitu kita membangun keselarasan dan kesamaan. Setelah kita membangun keselarasan dan kesamaan, maka dengan sendirinya kita akan mudah untuk mengingatkan siswa sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke, next, selanjutnya. Oke, ya. Itu berikut anchoring atau penjangkaran ya. Nah, kita lihat di sini ada sebuah gambar seorang yang kemudian mengikat jangkar pada sebuah pohon. Di sini pohon emosi ya. Atau bisa ibaratkan bahwa misalnya kapal itu kapal yang kemudian jangkar itu yang kemudian membatasi gerak kapal itu. Kapal tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah, misalnya di sini bahwa ketika kita memasang anchor tadi, membuat bagaimana supaya anchor itu yang kemudian membuat siswa tadi bisa semangat, bisa berdaya, bisa yang sebenarnya tidak percaya diri, bisa percaya diri, nah, seperti itu. Langkah-langkah untuk bisa kita menerapkan anchor kepada siswa, yaitu yang langkah yang pertama yaitu kita mengidentifikasi ya, identifikasi keadaan yang diinginkan. Misalnya ingin siswa percaya diri, kreatif, fokus, semangat, dan lain-lain. Nah, setelah kita sudah mengidentifikasi tadi, maka kita membuat jangkar. Bisa berupa visual, auditori,
Auditoria itu pendengaran, kinestetik itu berupa peraba. Setelah itu kita masuk langkah ketiga, itu memunculkan keadaan, melibatkan mereka dalam aktivitas atau diskusi yang membangkitkan keadaan yang spesifik yang ingin Anda dijadikan jangkar. Artinya bahwa misalnya kita mencoba untuk misalnya tadi kita melihat siswa tadi tidak percaya diri atau tidak semangat dalam belajar. Kita coba untuk bisa siswa tadi membayangkan bahwa mereka dalam kondisi tidak semangat, tidak percaya diri gitu. Setelah itu, setelah kita siswa sudah mampu membayangkan atau memvisualisasi itu, kita coba untuk menerapkan jangkar tadi 4. Kita masuk ke langkah 4, menerapkan jangkar ya. Saat siswa mencapai puncak misalnya mereka tidak percaya diri tadi, kita berusaha untuk bagaimana membangkitkan rasa percaya diri. Setelah pada titik itu kita menerapkan jangkar, bisa berupa visual, auditori, dan kinestetik ya. Itu saat mencapai puncaknya perkenalkan jangkar menggunakan syarat yang dipilih ya. Setelah itu kita menguji dan membuat jangkar ya. Siswa dapat belajar mengaktifkan keadaan yang diinginkan siswa. Ya misalnya tadi siswa yang setelah siswa telah memilih jangkar, maka ya misalnya dalam kondisi-kondisi dalam proses pembelajaran siswa tidak semangat, tidak percaya diri atau hal yang negatif tadi, ya malas, ya kita bisa memikirkan jangkar tadi, berusaha untuk memikirkan jangkar supaya rasa semangat, rasa percaya diri tadi bisa hadir dan bisa mereka terapkan di luar dari itu ya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, selanjutnya yang kedua, next. Ya, yang kedua yaitu reframing atau memingkai ulang ya. Yaitu mengenali perspektif negatif ya dari siswa, mengidentifikasi perspektif yang tidak membantah atau membatasi keyakinan ya. Kemudian setelah itu 2, menantang asumsi yang mendasari keyakinan mereka. Misalnya di sini apabila kita melihat siswa tadi mereka merasa yakin, mereka yakin bahwa mereka itu siswa yang bodoh, tidak pandai matematika, atau tidak pandai dalam pelajaran tertentu. Kita berusaha sebagai seorang guru, kita mencoba untuk bisa merubah pandangan mereka tadi dengan menggunakan asumsi-asumsi atau pandangan yang bisa merubah pandangan mereka tadi. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, pergeseran fokus. Guru dapat membimbing siswa untuk mencari aspek positif kekuatan. Misalnya siswa tadi tidak percaya diri dalam mengungkapkan pendapat di dalam kelas. Oke, misalnya bisa kita ambil gambar gitu, kita videokan dia, kemudian kita coba setelah itu kita tonton kepada dia. Nah ini hasil dari rekaman ini. Nyatakan kan kamu kan tadi bagus sebenarnya, tapi kamu yang kurang percaya diri. Tapi ternyata kamu ini kan bagus. Nah, itu seperti itu, kurang lebih seperti itu. Atau kita mencoba untuk bisa merubah dia. Kita coba untuk siswa tadi keluar dari dirinya dia. Coba dia melihat dari sudut pandang dia dari yang lain. Dan dia seperti apa gitu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian 4, bahasa. Guru dapat menggunakan bahasa yang positif dan menuraikan. Ya. Yang pastinya guru harus menggunakan bahasa yang positif. Karena bahasa ini juga mempengaruhi pola pikir kita, ya. Pola pikir kita maka akan mempengaruhi pola tindak laku kita. Kalau bahasa-bahasa yang tidak baik maka akan mempengaruhi perilaku kita yang tidak baik. Olehnya itu guru harus memberi contoh yang baik dalam penggunaan bahasa-bahasa, ya. Seperti itu. Dan kemudian guru berusaha untuk bagaimana siswa selalu menggunakan bahasa positif dalam kelas maupun di luar kelas, seperti itu. Kemudian yang kelima, memodelkan pembingkaian ulang. Guru dapat memodelkan pembingkaian ulang dengan berbagai cerita. Ya. Guru bisa merubah pola pikir siswa tadi dengan cerita orang-orang yang sukses. Ya, seperti misalnya Albert Einstein, Thomas Alva Edison, ya seperti itu. Dalam mata pelajaran tentulah.
kurang lebih seperti itu untuk merubah pola pikir mereka. Ya, misalnya siswa yang kemudian tadi merasa bahwa dia ini siswa yang dari orang tua yang tidak mampu, pasti kehidupan kedepannya tidak akan berhasil. Nah, kita coba untuk merubah pola pikir dia tadi dengan mencoba untuk menceritakan pengalaman orang-orang yang yang gagal tadi, kemudian dari gagal kemudian menjadi sukses seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya yang ketiga, ketajaman sensorik atau sensory acuity ya. Saya sudah bahas pada slide sebelumnya tadi. Itu yang pertama, kita mengamati syarat nonverbal ya. Ekspresi wajah, postur tubuh, kontak mata, gerak tubuh dan pola pernapasan ya. Itu kemudian yang kedua mendengarkan nada dan kualitas suara. Yang ketiga beradaptasi dengan preferensi belajar, membantu guru mengenali modalitas belajar pilihan siswa. Ketika kita telah mengetahui modalitas belajar siswa, maka kita harus berusaha untuk menyesuaikan dengan modalitas mereka, menyesuaikan modalitas mereka supaya proses pembelajaran tadi bisa berjalan dan baik. Yang ada siswa yang lebih kepada visual, kinestetik, auditori ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, memperhatikan ekspresi mikro, memungkinkan guru mendeteksi perubahan emosi yang halus atau reaksi tersembunyi yang mungkin tidak dikomunikasikan secara eksplisit oleh siswa. Misalnya siswa merasa bisa tidak semangat dalam belajar matematika atau mata pelajaran tertentu lah, tidak akhlak atau ya kurang hadis. Maka kalau misalnya guru melihat siswa seperti itu, maka guru harus berusaha bagaimana supaya siswa tadi bisa semangat. Bisa jadi dengan menyusun goal setting, atau bisa memikirkan anchor supaya rasa terjadi rasa semangat tadi bisa bangkit, supaya rasa semangat belajar tadi bisa berjalan semangat yang tidak semangat menjadi semangat gitu, dengan cara menyusun goal setting atau memikirkan anchor. Yang kelima, merespon dengan kepekaan, menyesuaikan strategi dan intervensi pengajaran mereka berdasarkan informasi sensorik yang mereka terima, yaitu guru menyusun strategi dan intervensi pengajaran berdasarkan keunikan siswa tadi, supaya proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Oke. Berikut yang keempat, ya metamodel ya. Itu di sini ada sebuah gambar, kemudian ada gambar di sini ada beberapa banyak pikiran sebenarnya, siswa yang banyak pikiran atau bisa diidentifikasi dengan pola bahasa yang terlintas dalam pikiran mereka ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana misalnya kalau siswa yang sering menggunakan bahasa-bahasa atau pola pikir yang tidak baik, maka yang pertama yang kita harusnya itu mengidentifikasi pola bahasa, membantu guru mengenali pola bahasa umum seperti generalisasi, penghapusan, dan distorsi ya. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan spesifik ya, pertanyaan spesifik untuk mengungkap informasi yang hilang, pembelajaran asumsi. Misalnya ada siswa yang menyatakan bahwa saya ini siswa yang bodoh, atau saya ini siswa yang tidak pandai dalam matematika ya, maka kita tanya, tidak pandainya seperti apa gitu, bisa kamu jelaskan? Seperti itu. Kemudian yang ketiga, memperluas penghapusan guru. Memperluas penghapusan guru. Guru dapat mengajukan pertanyaan untuk mengisi kekosongan tersebut. Misalnya ada siswa yang mengatakan bahwa banyak siswa yang tidak suka pelajaran matematika, atau banyak siswa yang tidak suka pelajaran fisika, atau banyak siswa yang tidak suka pelajaran Quran hadis. Maka kita bertanya, siswa siapa yang tidak suka pelajaran matematika? Seperti itu. Kemudian yang keempat, mempertanyakan distorsi, mendorong guru untuk mengajukan pertanyaan yang menantang distorsi dan mencari klarifikasi. Ya, itu bagaimana guru berusaha untuk bagaimana misalnya siswa yang Minyak goreng ya, ciut ya, Nek.
halo, gimana? Siswa yang menggunakan bahasa-bahasa yang yang kurang bagus atau tidak percaya diri atau bahasa-bahasa yang tidak berdaya, ya kita berusaha. Misalnya siswa yang tadi mengatakan bahwa mereka tidak siswa yang bodoh, tidak pandai, atau mereka adalah mereka berasal dari keluarga yang miskin, ya kita coba untuk mengklarifikasi. Ya, kita coba untuk memberi contoh-contoh yang bisa memotivasi mereka untuk bisa merubah pola pikir mereka dan perbaiki pola bahasa mereka supaya menjadi lebih baik. Yang kelima, mendorong ketepatan dan kualitas. Ya, guru mendorong siswa untuk lebih tepat dan spesifik dalam bahasa. Yaitu guru mendorong siswa untuk lebih berbahasa lebih baik dan lebih spesifik. Ya, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang generalisasi. Artinya yang tidak spesifik gitu, harus jelas. Yang menguasai bahasa yang positif. Oke. Oke, yang next. Outcome setting, ya, outcome setting atau goal setting, ya. Kita lihat di sini gambar, ada ini kita ibaratkan sebagai seorang siswa yang kemudian dia menembak tidak pada sasaran atau pada outcome-nya. Oleh itu kita sebagai seorang guru berusaha untuk bisa mengarahkan siswa tadi dia menembak pada sasaran atau outcome-nya. Di sini bagaimana kita bersama-sama dengan siswa menyusun tujuan dan bagaimana merencanakan mencapai tujuan tersebut. Saya sudah singgung sebelumnya tadi, yaitu di sini kita ungkapkan dalam kalimat positif. Misalnya saya ingin memiliki nilai pelajaran misalnya matematika, kebetulan saya guru matematika ya, sehingga saya kebanyakan menggunakan contoh-contoh matematika. Ya, misalnya saya ingin memiliki nilai matematika pada semester ini atau pada tahun ajaran ini di atas 85 atau 85 atau 90. Nah, seperti itu. Atau saya ingin mengikuti olimpiade matematika tingkat nasional. Nah, setelah itu kemudian kita pastikan dalam kendala, artinya pastikan mereka bisa mencapainya. Kemudian yang berikut spesifik, mungkin ya spesifik tadi mata pelajaran tentu ya. Kemudian berikut memiliki tolok ukur, ya siswa merasa nyaman dalam belajar atau siswa memiliki atau mereka dibuktikan dengan raport tadi. Raport misalnya mereka memiliki nilai di atas 85 atau mereka memiliki nilai ulangan ya matematika ya di atas 95 lah, seperti itu, atau memiliki nilai sebagian besar mata pelajaran di atas 90 lah, seperti itu. Kemudian kontekstual. Ya, bisa kekinian. Kemudian berikut mempertimbangkan kesalahan. Kita pastikan bahwa sebelum kita menyusun goal setting, kita pastikan bahwa seluruh aspek itu mendukung, mulai dari siswa sendiri, lingkungan sekolah, orang tua, guru, kemudian infrastruktur yang di sekolah, lingkungan, seluruh aspek itu mendukung. Kita pastikan seperti itu. Kemudian tetapkan langkah awal. Langkah awal ini misalnya setelah siswa tadi mempunyai goal setting, maka ya dia bisa menulis, ya dia bisa tulis, kemudian ditempel di dinding dalam kamarnya, atau dia bisa menulis di buku catatan harinya. Sering dia baca-baca, kemudian dia bisa terapkan dalam kehidupan sehari-harinya dalam untuk meningkatkan pembelajarannya di rumah maupun di kelas. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan langkah-langkah teknik NLP. Di sini halo. Ya, di sini saya serahkan kepada Pak Heri untuk bisa buka sesi tanya jawab. Apabila mestinya ada yang belum jelas atau ada yang bisa menambahkan apa yang saya jelaskan tadi, bisa
tanyakan atau bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikram atas penjelasannya yang luar biasa ya, bahwa ternyata NLP bisa dipakai nih dalam hal di dunia pendidikan, dan ini menarik sekali. Tadi dijelaskan ada 5 cara ya, ada 5 teknik yang bisa dipakai begitu untuk bisa diterapkan supaya proses pembelajaran itu menjadi menarik, proses pembelajaran itu menjadi lebih atraktif begitu, dan proses pembelajaran itu kemudian bisa diterima betul-betul oleh siswa. Apalagi di era saat ini dengan kurikulum merdeka, guru memiliki kebebasan yang cukup luas untuk bagaimana menggunakan banyak teknik, pola pengajaran, teknik pengajaran. Yang terpenting adalah bagaimana kemudian pemahaman siswa terhadap materi, kemudian kemampuan atau higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tingginya siswa itu semakin baik. Ditandai dengan apa? Critical thinking. Berpikir kritisnya semakin baik, creative thinking-nya juga semakin baik, problem solving-nya semakin baik, sehingga dampaknya ketika siswa ini bertambah usia, maka kematangan secara emosional, kematangan secara berpikir, bertingkah laku, itu juga ikut matang, dampak dari merdeka dalam proses pembelajaran. Begitu, makanya dalam proses merdeka belajar ini, guru sangat diperlukan ya kapasitas yang baik begitu. Saya tidak katakan dituntut begitu, tapi bagaimana kemudian guru dengan kesadaran dirinya meningkatkan kapasitas diri sehingga siswa-siswi yang diajar juga memiliki kualitas yang serupa. Begitu. Nah, Bapak Ibu, sekarang saya buka untuk sesi diskusi. Sesi diskusi ini boleh silakan Anda sesi tanya jawab ataupun memberikan tambahan-tambahan tentang pengalaman Anda dalam memberikan pengajaran di sekolah masing-masing. Silakan. Boleh raise hand atau boleh juga ditulis di text box. Silakan chat box-nya. Oke, silakan. Ini ada cukup banyak, ada Ibu Ningsih, ada Bapak Alfi, Ibu Damayanti, kemudian Ibu Pandan, Ibu Pani, dan Ibu Rafita yang mengikuti sesi kita pada siang hari ini dengan topik yang cukup menarik ya, NLP for Teacher begitu. Nah, silakan boleh. Oke, silakan Ibu Ningsih. Assalamualaikum Pak Heri. Oh, silakan Ibu Rafita. Waalaikumsalam. Saya mau nanya, itu kalau misalkan program NLP ini kalau diterapkan di pembelajaran, untuk metode pembelajaran itu bagaimana ya? Contoh penerapannya itu ke anak-anak. Oke, Ibu Rafita ya, saya catat dulu. Tentang penerapan ya, Bu ya? Iya, Pak Heri. Ya, siap. Boleh ada lagi Bapak Ibu? 2 pertanyaan, nanti akan mulai kita jawab. Baik dijawab oleh Pak Ikram ataupun saya yang juga akan memberikan jawaban untuk menguatkan. Oke, jika belum ada, kita serahkan dulu kepada Pak Ikram. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu siapa tadi? Ibu Rafita. Jadi penerapan NLP dalam proses pembelajaran itu seperti apa begitu pengaplikasiannya? Ya, sesuai dengan apa yang saya sudah paparkan tadi, bahwa NLP sangat penting sekali sebenarnya. Itu sebenarnya pembelajaran yang pertama itu bidang rapo ya. Bidang rapo membangun kedekatan, hubungan yang baik. Kemudian sebelum pas pelajaran itu bidang rapo namanya. Kalau dalam teknik NLP bidang rapo.
atau membangun. Kemudian kan setiap siswa mempunyai keunikan belajar kan berbeda. Tidak ada siswa yang bodoh sebenarnya. Tapi cara belajarnya itu yang berbeda. Olehnya itu dengan teknik NLP ini kita bisa mengetahui cara belajar siswa itu sebenarnya. Cara bersiswa ada yang siswa lebih pada visualnya, kinestetiknya, auditori. Seperti itu. Setelah kita mengetahui itu, kita mampu identifikasi itu, maka kita mampu bisa kita bisa mencoba untuk melakukan merubah model pembelajaran atau cara pembelajaran kita dalam kelas. Jangan hanya menggunakan metode ceramah, atau bisa kita menggunakan pendekatan pembelajaran tertentu, misalnya tertentu atau mode pembelajaran yang kemudian bisa mengakomodir semua keunikan siswa tadi. Seperti itu. Nah, dan kemudian bahasa, ya bahasa-bahasa yang dengan kita belajar nanti ini, ya kita bisa merubah pola pikir siswa tadi, teman. Yang sebelumnya tidak baik menjadi lebih baik. Karena sebenarnya bahasa, karena keyakinan ini kan dipengaruhi oleh cara berpikir dia, mindset dia. Ya, kalau kita berusaha untuk, kalau misalnya kita berubah pola mindset atau cara berpikir dia, maka dengan sendirinya akan mempengaruhi keyakinan dia tadi. Karena NLP ini kan lebih kepada merubah pola pikir kita, merubah mindset seseorang itu. Itu setelah mindset, kemudian tingkah laku, bagaimana kita merubah tingkah laku. Setelah itu, ketika tingkah laku baik, maka akan sering kita praktik dan menjadi habit. Itu kebiasaan. Nah, jadi kebiasaan yang positif, itu yang malas menjadi rajin. Seperti itu. Kemudian ya kita bersama-sama dengan siswa mengusung goal setting, ya. Karena kebanyakan dalam hidup ini sebenarnya kebanyakan siswa belajar hanya sebatas belajar, tapi tidak punya target gitu. Target itu, dengan target dan goal setting ini bisa memperbaiki atau merubah pola belajar mereka bisa menjadi lebih baik. Dan goal setting ini juga akan ketika mereka sudah terbiasa menyusun goal setting dalam pembelajaran, dalam belajar mereka, maka akan dalam kehidupan mereka juga akan sudah terbiasa gitu. Karena hidup ini harus punya tujuan, harus punya impian ke depan. Seperti itu. Nah, kalau sudah terbiasa seperti itu, maka akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, nanti lebih jauh. Kurangnya bisa Pak Hedi tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ikram atas jawabannya ya. Nah, sedikit menguatkan kaitannya dengan pertanyaan dari Ibu Rafita. Nah, ini menarik sekali. Jadi kalau ditanya terkait bagaimana proses penerapannya dalam proses pengajaran begitu ya. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan oleh Pak Ikram tadi terkait dengan pertama memang yang harus dilakukan adalah bagaimana teknik membangun kedekatan begitu. Nah, ternyata banyak guru yang ketika mengajar itu sebatas mengajar, jadi menggugurkan kewajibannya sebagai seorang guru hanya sebatas mengajar begitu. Padahal dalam proses kita mengajarkan ilmu itu, pertama yang perlu dilakukan adalah bagaimana membuat anak didik kita, siswa didik kita, itu ikut dulu dengan kita, satu frekuensi dulu dengan kita. Begitu. Jadi kalau dengan sudah satu frekuensi, maka proses pembelajaran itu akan menjadi jauh lebih mudah. Contohnya seperti ini. Saya memang tidak sebagai seorang guru di sekolah, tapi saya sebagai seorang trainer yang memang secara audiennya berbeda ya. Audien saya lebih banyak orang-orang dewasa, begitu. Maka proses membangun kedekatan yang saya lakukan adalah dengan apa? Tadi Pak Ikram sudah katakan melakukan kegiatan bersama, angkat tangannya, gitu ya, dengan ice breaking. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan di sesi-sesi awal pembelajaran. Tujuannya apa? Untuk membangun konektivitas antara guru dan juga siswa.
Ketika konektivitas itu terjadi, maka selanjutnya adalah proses pembelajaran akan menjadi lebih nyaman. Begitu. Ternyata itu saja nggak cukup. Menguatkan dari kata Pak Ikram tadi bahwa outcome setting menjadi sesuatu hal yang cukup penting. Ternyata memang benar, banyak siswa belajar hanya sekedar, oke, mereka datang ke kelas, mereka mengikuti pelajaran, tapi sedikit siswa yang kemudian memiliki target dalam proses pembelajaran. Apa targetnya dia? Dalam semester ini target nilainya seperti apa? Target pemahamannya seperti apa? Begitu. Maka guru perlu memiliki teknik kemampuan dalam membangun outcome setting. Caranya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ikram ya, bahwa outcome setting itu bisa dilakukan dengan apa? Ungkapan dalam kalimat positif. Target saya di semester pertama kelas 12 misalkan, saya akan. Oke. Kemudian apa? Pastikan dalam kendali. Jadi bagaimana guru ini bisa kemudian mengingatkan atau mengajak siswa untuk menyadari bahwa impiannya itu dalam kendali. Dalam kendali itu artinya dia punya kendali yang penuh untuk mewujudkan mimpi tersebut. Begitu. Kemudian spesifik. Spesifik itu berarti sangat jelas, detail. Memiliki tolak ukur indrawi. Tolak ukur indrawi itu apa? Kita bisa memvisualisasikan. Kita bisa membayangkan, gitu ya. Kontekstual, ya disesuaikan dengan situasi dan juga kondisinya. Kemudian mempertimbangkan keselarasan. Nah, dalam bermimpi atau membuat setting tertentu, kita perlu menyelaraskan ya dengan sesuatu dan juga tetapkan langkah. Nah, dan juga teknik-teknik yang lain. Nah, ini sebenarnya tidak berdiri sendiri ya Bapak Ibu, tetap digabungkan dengan teknik pembelajaran yang Bapak Ibu miliki begitu. Tapi untuk menguatkan. Jadi sudah Pak Ikram buatkan 5, bukan buatkan ya, sederhanakan 5 teknik yang bisa dipakai seperti itu. Seperti meta model ini bagaimana kemudian pola bahasanya Bapak Ibu itu justru memberdayakan, tapi bukan memperdaya. Karena saya menjumpai juga guru yang memperdaya siswanya dengan apa? Bahasa-bahasa atau pola komunikasi yang negatif. Begitu, Bapak Ibu, silakan jika ada feedback lagi. Ya, halo. Halo. Oh ya, mungkin saya menanggapi ini, saya juga join materi yang disampaikan, bagus ya, apalagi kami sebagai guru dari sekolah dasar yang memang modal dasar itu harus benar-benar diterapkan kepada anak murid. Kemudian memang ketika kita pembelajaran itu kan kita berharap anak-anak tuh berpikirnya yang open minded gitu, yang mereka terbuka terhadap siapa saja. Dan satu hal yang kami hadapi itu di sekolah SD itu kan memang dan di sekolah lain pada umumnya itu kan kita tidak bisa menolak anak-anak inklusi yang mereka tingkatannya dari yang mulai rendah sampai yang memang ada surat pemeriksaan dari psikologi. Nah, itulah yang memang harus bagaimana nih cara menekankan pembelajaran yang ketika kita sudah memberikan anak-anak sesuatu yang bagus, ada ice breaking, ada pengantar, ada edu games, ada materi yang memang sesuai indikator, tetapi tingkatan pembelajarannya juga kita bedakan. Tapi kadang-kadang kita melihat mental anak-anak inklusi itu harus benar-benar kita naikkan gitu. Padahal kita sudah selalu bilang, datangnya kalian ke sekolah adalah itu skor nilai yang tinggi. Jadi kita happy aja belajar. Pertanyaan saya bagaimana kiat-kiat jitu ketika kita berhadapan dengan anak-anak inklusi yang memang pada dasarnya kita guru ini harus memanusiakan manusia gitu supaya dia happy belajar dan lain sebagainya, mungkin bisa berbagi dengan saya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Iba. Iya, terima kasih.
Kalau saya kalau sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi bahwa itu membangun ya kita membangun bidang rapo ya kedekatan terhadap siswa itu yang penting. Yang paling penting seperti itu karena ketika kita sudah mampu membangun kedekatan terhadap siswa, kemudian kita menggunakan pola-pola bahasa yang baik, maka apa yang kemudian kita inginkan itu akan siswa ikuti sesuai dengan kemauan kita. Itu yang tadi, yaitu membangun matching, mirroring, itu membangun frekuensi dan kesamaan. Setelah kita membangun frekuensi dan kesamaan, mencocokkan gitu. Jadi itu nanti kalau misalnya ibu lebih nanti kalau mau lebih nanti bisa ikut training supaya lebih mendalam gitu. Ya, teknik-tekniknya seperti apa? Itu dengan menggunakan bahasa-bahasa seperti apa gitu. Ada itu dengan bidding rapo, yang membangun kedekatan. Saya ulang ya, membangun kedekatan itu matching dan mirroring, mencocokkan setelah membuat siswa tadi merasa nyaman, merasa semangat, maka dengan sendirinya kita bisa leading. Ya, kita bisa mengarahkan siswa sesuai dengan apa yang siswa inginkan. Kurang lebih seperti itu barangkali dari saya. Oke, baik. Saya menguatkan, ini menarik sekali ya untuk Ibu Damayanti, karena memang sekarang aturannya bahwa sekolah itu tidak boleh menolak siswa begitu ya. Jadi siswa yang inklusi ataupun siswa yang biasa itu ditampur, di blend menjadi satu, yang kemudian ini menjadi tantangan yang luar biasa bagi seorang pengajar. Yang dulu dipisah begitu ya, kecuali sekolah-sekolah yang inklusi. Dan sekarang semua diharapkan bisa menjadi sekolah inklusi, tidak ada pembeda, dan dampaknya adalah guru dipacu bagaimana saya bisa menyesuaikan dengan situasi ini. Nah, tentu ini ada ketidaknyamanan pasti, karena yang dulu awalnya adalah mendidik dengan pola setara, jadi anak-anak yang sama ya, hampir sama lah begitu, usianya juga hampir sama, pemahamannya hampir sama, dan sekarang dihadirkan sebuah tantangan di mana perbedaannya itu sangat mencolok sekali, begitu, antara yang normal dengan yang inklusi. Nah, maka apa yang perlu dilakukan begitu? Sebenarnya sebelum kita bicara tentang bagaimana kita menerapkan itu kepada siswa-siswi kita dulu yang harus dibenahi sebenarnya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi guru yang inklusif gitu loh. Kita siap tidak? Jadi kesiapan personal ini menjadi sesuatu hal yang penting begitu. Jadi kesiapan ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita lakukan. Halo Bapak Ibu, masih mendengar suara saya?